Masya-Allah, masya-Allah. Allah. Kursinya mana kawan? Kursi. Kasih kursi kawan. Di atas. Ya, siap. Terima kasih, Fat. Ya. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Masya-Allah. Waduh, ricuh ini, okey? Boleh ketawa tapi pas ngaji di ya, okey? Tetap soleh. Okey. Petik daun salam langsung diikat. Diikat, masukkan dalam peti pendingin. Yang jawab salam kurang semangat, Bapak doakan masuk angin. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang jawab salam semangat, insya Allah masuk surga. Amin. Makin soleha, amin. Makin cantik, amin. Makin pintar, amin. Tapi maaf ya, Bapak bukan kampanye ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Buah pepaya, buah naga. Buah mangga, buah durian. Enak kali di jus. Ya. Tidak ada, Bapak haus betul ini. Mana penelitiannya jus ini? Oke, nggak jadi patutnya. Raja singa ada di hutan. Kucing imut di rumah sendiri. Nah, itulah yang satu nggak boleh dipelihara, yang satu boleh dipelihara. Nah, itu binatang-binatang yang ada Allah ciptakan. Bukan pantun ya, Bapak cuma informasikan. Oke? Nah. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Masya Allah, belum semangat. Sekali lagi, bisa ya? Apa kabarnya hari ini? Anak SD IT Darussalam 01 Batu Aji. Masya Allah, alhamdulillah berkat Bapak banyak yang ikut-ikut. Ya, apa-apa nak? Ya, mudah-mudahan nanti kita semua diberi oleh Allah rezeki agar bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Kalau tidak bisa ibadah haji, terlebih dahulu kita dipanggil untuk umroh. Amin. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat nikmatnya kesehatan Allah masih berikan, kesempatan masih Allah beri, dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan nikmat terbesar kepada kita, yakninya iman dan Islam. Kalau tidak ada iman, hari ini pasti anak-anak sudah izin. Betul apa betul? Kenapa betul, Pak? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Yang banyak duit bisa ke Singapura, yang sedikit duit bisa ke pantai, yang nggak ada duit tidur di rumah. Betul? Iya kan? Nah, tapi alhamdulillah karena adanya iman yang Allah berikan dalam hati kita,
kita mau bersama-sama hadir ke sekolah kita untuk memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bersyukur pula kita, bersolawat pula kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kata Rasulullah, tidaklah orang yang pelit itu orang yang punya harta tapi dia tidak mau membagikannya. Apa kata Rasulullah? Bukanlah orang yang pelit itu orang yang banyak harta tapi jarang bersedekah. Bukan pula orang yang punya banyak duit tahu tapi tidak mau berbagi. Bukan. Tapi siapa orang yang paling pelit? Siapa orang yang paling kedekut? Yakninya umat Nabi Muhammad yang ketika mendengar namanya Rasulullah tapi enggan untuk bersolawat. Itulah orang yang paling bahil, paling kedekut, paling kikir, pelit, mau. Makanya oleh karena itu sama-sama kita senantiasa untuk istiqomah bersolawat kepada beliau. Solawat yang kita sampaikan akan menjadi penolong atau syafaat juga bagi kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal. Agar lebih semangat kita bersolawat sama-sama dulu. Walaupun suara Bapak cempreng jangan ketawakan ya. Oke, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, yang Bapak kasihi. Sekarang kita merasa sedih. Ada yang merasa sedih? Berarti makanya orang tua pada banyak yang sedih. Kenapa? Bagus. Siapa yang bertanya tadi? Cakep. Kenapa nak? Karena banyak anak-anaknya dikasih nikmat telinga oleh Allah tapi tidak mendengar lagi. Mendengar tapi jauh dari kata ridho atau rahmat dari Allah. Punya mata dikasih Allah tapi tidak punya mata. Punya matanya hanya sekedar punya mata tetapi tidak mata yang Allah berikan rahmat kepadanya. Kenapa? Dikasih nasihat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Betul apa betul? Ini contohnya dari tadi berkoar-koar Ibu Rina, diam tapi enggak dengar. Itu salah satu contohnya kita sudah tidak punya telinga. Betul? Begitu juga mata diberi oleh Allah supaya mendapatkan rahmat. Dengan melihat keindahan dia senantiasa berkata Masya Allah. Dengan mendapatkan keberkahan dia sering berucap Alhamdulillah. Itu tandanya
nikmat yang Allah berikan berkah. Makanya pada hari ini kita akan kuliti dengan tuntas, walaupun waktunya sedikit, kunci agar mulut kita berguna dengan sebaiknya, mata kita berguna dengan sebaiknya, telinga juga berguna dengan sebaiknya, maka kuncinya adalah satu, yaitu adalah peristiwa yang Rasulullah jemput langsung berjumpa dengan apa namanya? Isra Mi'raj. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu menjemput suatu ibadah yang menjadi kunci dari seluruh ibadah-ibadah yang kita kerja. Oke, puasa bulan Ramadan yang penuh, tunjuk tangan. Yang sering penuh puasa bulan Ramadannya. Alhamdulillah penuh semua. Yang sering berimpak setiap Jumat. Yang sudah senantiasa membayar zakat di bulan Ramadan. Semuanya sudah. Tapi ketika kuncinya dilupakan, puasa alhamdulillah, berimpak alhamdulillah, tapi solatnya innalillah, semua ibadah tadi sia-sia, tiada berguna. Maka kenapa solat menjadi kunci? Karena disinilah membedakan kita antara orang kafir dan orang Islam. Merasa Islam atau memang orang Islam? Merasa Islam? Benar-benar orang Islam. Kenapa? Karena kita meyakini ada Allah, meyakini ada meyakini ada kitab meyakini ada Rasulullah, meyakini hari dan meyakini qada dan qadar. Jadi anak-anak Bapak, sejarah singkatnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan, diperjalankan oleh Allah, rupanya Allah ingin memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad. Beda dengan kita. Tepuk satu. Masih konsentrasi? Coba dengarkan sebentar saja. Ya. Kenapa Allah perjalankan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersukacita, berduka, sedih. Kenapa sedih? Istrinya meninggal. Paman yang senantiasa merawatnya, menjaganya dari orang-orang yang senantiasa menjahatinya meninggal. Jadi pembela-pembela Rasulullah dan donatur Rasulullah sudah diambil oleh Allah. Jadi timbul merasakan sedih yang amat Rasulullah. Maka disebut apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Kan siapa yang tahu? Apa namanya? Tahun duka cita. Disebut apa? Amul catat ya Bu, nanti dikasih hadiah. Amul husni. Apa artinya? Tahun duka cita. Maka Allah putuslah malaikat Jibril. Ya Jibril, hari ini kamu tidak perlu ibadah. Kemudian Allah panggil pula malaikat Israel. Malaikat Israel apa? Malaikat apa? Pencabut nyawa. Malaikat Israel, hari ini tugasmu mencabut nyawa, jangan dulu ditiadakan, kata Allah. Kemudian Allah perintah malaikat Jibril untuk pergi ke surga, mengambil yang namanya alat transportasi yang sangat canggih. Apa namanya? Buraq. Masya Allah. Rupanya malaikat Jibril pergi ke surga.
Lalu malaikat Jibril melihatlah banyak buruk di sana. Berarti nanti kalau kita, mudah-mudahan semuanya masuk surga, amin. Kalau kita masuk surga, berarti kenderaan kita nanti bukan mobil lagi, bukan motor lagi, tapi buruk. Dalam sekejap mata langsung ke langit. Coba pegang lehernya. Adem Sari, ya kan? Ini yang Bapak rasakan. Nah, kapok Bapak balas hari ini. Ini nak, etika anak-anak sekarang, ya Allah. Gurunya juga dicandain pas belajar. Pak, tengok ke atas. Pegang lehernya, Pak. Adem Sari, kata ya Allah ya Rabbina. Nah, ini ya tandanya yang Bapak bilang tadi, sedih loh nak. Bapak lagi ngajar dicandain, ya Allah ya Rabbi, ya. Makanya kita belajar hari ini supaya menjaga attitude kita lebih baik, supaya menjadi anak-anak yang berakhlak. Makanya dengarkan sedikit, sebentar saja, 5 menit lagi, ya. Nah, tapi kalau enggak 5 menit, kalau enggak diam, Bapak sampai subuh nanti. Sanggup Bapak? Sanggup? Ya? Sampai subuh, boleh? Nah, makanya diam. Jadi apa yang dijemput tadi malaikat Jibril? Buruk. Rupanya sedemikian banyaknya buruk di surga, malaikat Jibril melihat satu buruk dalam keadaan bersedih pula. Ya Allah, rupanya sudah ada chemistry Rasulullah dengan buruk ini. Kenapa? Buruk juga lagi bersedih. Lalu malaikat Jibril datangkan. Rok. Buruk ya? Enggak. Apa kata malaikat Jibril? Rok. Kenapa antum bersedih, Rok? Apa kata buruk? Apa yang membuatmu bersedih? Kata malaikat Jibril. Ya Jibril, selama ini saya hidup ratusan tahun, saya mendengar nama Muhammad, tapi belum pernah berjumpa dengan orangnya. Masya Allah. Rupanya inilah kuasa Allah. Buruk yang lagi bersedih menandakan juga Rasulullah yang lagi bersedih. Maka langsunglah buruk ini yang dijadikan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad. Datanglah malaikat Jibril, yang mana Rasulullah dalam keadaan tertidur. Lalu malaikat Jibril panggil Rasulullah, ya Rasulullah, bangunlah engkau dari tidurmu. Kemudian pengawal malaikat Jibril mengangkat Rasulullah, lalu membawa ke sumur Zam-Zam. Terjadilah yang namanya operasi pertama kali di dunia. Jadi operasi bukan dokter ya yang nemukan, sudah dari zaman Rasulullah. Allah beda melalui malaikat Jibril, dada Rasulullah. Nah, jadi tahu operasi kan? Dibelah barunya. Siapa yang lahir di operasi? Sesar. Nah, sakit nggak kira-kira? Sakit kan? Tapi ketika itu Rasulullah tidak merasakan apapun. Kemudian setelah dibedah, langsunglah dengan sekejap mata sampai di Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha. Mana? Kemana? Enggak ada yang sari lagi. Oke? Sampai ke Sidratul Muntaha, langsunglah Rasulullah berjumpa dengan Allah. Tapi melalui perjalanan tersebut ada suatu kisah yang amat pedih. Rasulullah melihat kelompok orang yang menghantuk-hantukkan kepalanya sampai pecah, hancur. Ketika hancur, kembali lagi menjadi utuh. Setelah utuh, dihancurkan lagi, dihantuk-hantukkan lagi sampai pecah lagi. Itulah yang dilakukannya berulang-ulang. Mau tahu nggak kenapa? Nggak kan?
Nah, kalau nggak penasaran, Bapak nggak jelaskan. Penasaran? Penasaran? Kenapa mereka hantuk-hantukkan kepalanya? Penasaran? Oke, nungguin ya. Oke. Kenapa nak? Nah, ini. Tapi Bapak harap setelah mendengarkan penjelasannya, kalian nanti kalau nggak kalian kerjakan, kalian berdosa. Kurang keren kaliannya, kelen ya. Ya, ratu ya, kelen ya. Nah, ini bahasanya nih, kelen itu. Ya. Kalau nggak dikerjakan nanti berdosa. Rupanya kenapa sekelompok orang tadi menghantukkan kepalanya? Selama diberikan kehidupan di dunia, tidak pernah melaksanakan sholat tepat waktu. Bukan tidak melaksanakan sholat ya, cuma tidak melaksanakan sholat tepat waktu atau lalai. Tunggu dulu mak. Hei, nak sholat kata maknya. Tunggu, bagi seru nih mak. Sikit lagi. Ya kan? Tahapan namanya. FF lan, tahapalan, Mobile Legend. Sehingga lalai sholatnya. Itulah nanti orang-orang yang akan menghantuk-hantukkan kepalanya diazab oleh Allah. Pecah, satukan lagi, hantukkan lagi, pecah, hantukkan lagi. Siapa berani? Coba. Ya. Itulah yang dilihat, banyak peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah. Tapi yang menjadi pelajaran kita tentunya yang membawa kita untuk lebih baiklah lagi. Apa yang dijemput oleh Allah, oleh Rasulullah? Perintah sholat. Perintah apa nak? Perintah apa nak? Sekarang ya Allah ya Rabbi, sholatnya pas sujud masih tepuk-tepuk. Allahu Akbar. Astagfirullah. Siapa? Sering kan? Jadi perintah sholat ini langsung dijemput, angkanya menjadi kunci ibadah, menjadi salah satu ibadah yang akan pertama dihisab dan akan membuka daripada amal-amal ibadah kita yang lainnya. Paham? Rupanya sholat itu bukan 5 waktu, awalnya 50 diperintahkan oleh Allah. Terbayang nggak 50 sholatnya? Sholat belum lagi sempat wudhu, sholat lagi. Siap sholat lagi. Terbayang nggak? Maka sampai ke Nabi Musa, stop. Apa yang diperintahkan Allah pada Muhammad, Rasulullah memerintahkan umatku untuk laksanakan sholat 50 rakaat dalam sehari semalam. Ya Muhammad, umatmu kecil-kecil. Ya kan? Lemah-lemah. Belajar sikit. Capek pak, tapi giliran main game seharian nggak capek. Sampailah menjadi 5 waktu. Makanya kita karena cuma 5 waktu. Mulai hari ini coba kita berjanji pada diri sendiri, siap? Tidak akan meninggalkan sholat lagi. Siap? Tidak main-main lagi dalam sholatnya. Siap? Berjanji? Coba. Kami berjanji. Semuanya, kami berjanji. Tidak akan main-main melaksanakan sholat. Dan kami berjanji akan memperbaiki sholat kami. Janji. Kita berjanji di lapangan yang langsung menyaksikan Allah. Mulai hari ini Bapak harap nanti sholatnya sholat dengan khusyuk. Kalau nggak bisa khusyuk, baik aja, ya.
agar kehidupan kita lebih baiklah lagi, agar cita-cita kalian tercapai, sehingga orang tua yang capek-capek menyekolahkan kita berhasil, bangga, senang, bahagia. Paham? Fahimna? Fahimtum? Fahimna. Fahimtum? Lupa jadi orang Arab tadi. Dan nyucur-nyucur kumis bapak ini. Oke? Nah, ya bapak harap ini hari terakhir tadi yang nepuk-nepuk, yang main-main. Besok karena kita berjanji pas sholat saja, insya Allah nanti yang lain akan mengikuti. Ya nak ya, mungkin inilah yang dapat bapak sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jalan-jalan ke Batu Aji, singgah sebentar ke Apiari. Alhamdulillah, capek sekali. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.